pembelajaran agama itu di berbagai lembaga pendidikan pesantren. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kita dalam membahas tentang menjaga identitas bangsa dan negara kita di tengah arus globalisasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Yai atas paparannya. Intinya adalah mempertahankan budaya lokal sebagai identitas bangsa perlu kita pertahankan agar terhindar dari dampak negatif globalisasi. Selanjutnya, marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Saya persilahkan, monggo mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan ke Yai Agus, saya persilahkan. Oke, Cak Yudo, matur suwun ya. Jadi mungkin Pak Romo Yai, di sini saya ingin menyampaikan dulu beberapa teman-teman yang hadir. Jadi di sini ini yang hadir memang dari intinya adalah teman-teman alumni SKIW. Jadi yang dulu waktu di SMA kita punya SKI. Tentu di sini ada teman-teman yang ada dari Amerika juga ada. Beliau Pak Koba itu juga dari Amerika, supaya Pak Yai lebih jelas dengan audien kita. Ada juga dari Inggris. Ini teman-teman dari SMA Komplek juga dari sekarang yang ikut hadir di acara ini. Kemudian ada ini tokoh NU muda ini, tokoh muda NU ini, Gus Andi Budi. Ini juga hadir di acara kita ini. Kemudian ada juga beberapa teman-teman yang dari Muhammadiyah juga bisa hadir di sini. Jadi tentu ini menjadi beragam peserta kali ini. Semoga ini malah memberikan khasanah ilmu buat kita semuanya. Ya, ada juga dari akademisi seperti Gus Mujahidin juga dari akademisi hadir. Jadi di sini banyak orang-orang teman-teman yang memang ingin belajar dari Romo Yai. Ini ada juga Cak Anang Iska, ini dari Jakarta. Kemudian saya ingin memperkenalkan bahwa acara ini juga ini ada tim redaksinya. Tim redaksinya itu ada Cak Hakam, Cak Agung, Cak Yudo, kemudian Cak Aris. Nah, mereka memang dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. Nah, oleh karena itu, monggo teman-teman semuanya kita belajar bersama-sama di sini, saling berbagi pemahaman kita, semoga memberi manfaat berkah buat kita semuanya. Ini yang saya sudah angkat tangan, Cak Hakam, dipersilakan sambil memperkenalkan dirinya, Cak Hakam. Monggo Cak Hakam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai, remen sekali, saya senang sekali saya waktu melihat jenengan rangkulan sama Abi Ihya Ulumuddin. Jadi kami juga sering mendengarkan tausiahnya Abi Ihya. Jadi waktu itu dikirimi sama Dr. Rusdi, jenengan dalam satu momen itu akrab sekali dengan Abi Ihya Ulumuddin Pujon Haromen. Inge. Alhamdulillah ya, saged mendengarkan paparan panjenengan. Tadi sudah disebutkan bahwa seperti Spanyol, terus kemudian Kurdistan, itu yang pernah lama Islam berjaya di sana, eksis, itu hilang sempurna tanpa jejak. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, itu ternyata disimpulkan bahwa budaya itu dihilangkan sama sekali, sehingga nilai-nilai Islam itu sudah tidak terlihat. Itu berbeda sekali dengan seperti panjenengan sampaikan tadi, bahwa seperti Uni Soviet itu hanya
ibadahnya saja, makdohnya saja yang dilarang, tetapi budaya-budaya Islam itu dibiarkan, dan ternyata sampai sekarang Islam di bekas Uni Soviet seperti Kazakhstan dan sebagainya itu Islam eksis, dan mudah-mudahan menjadi nantinya itu negara dengan kekuatan militer Islam yang cukup diperhitungkan begitu ya. Nah, terus tadi panjenengan juga menyampaikan bahwa ada satu upaya dari Gus Dur maupun ulama-ulama di PBNU untuk mengantisipasi hal tersebut. Terus kemudian dilakukan satu penelitian, makanya terus kemudian ada satu timbul satu istilah Islam Nusantara itu untuk menjaga tradisi-tradisi salaf, supaya Islam itu sampai kapanpun tetap bisa eksis di Nusantara ini begitu ya. Makanya terus kemudian ada juga NKRI harga mati dan sebagainya dan seterusnya begitu. Nah, tadi juga disebutkan bahwa semuanya ini muaranya adalah bagaimana para kapitalis itu, Yahudi Amerika itu menjadikan dunia ini sebagai pasar mereka begitu. Dan Indonesia tentu saja menjadi target mereka karena memiliki pasar yang luar biasa. Jadi penduduk kita sekarang kan 260 juta jiwa. Dan selain itu kita juga memiliki berbagai macam kekayaan alam, mineral dan sebagainya yang selain sebagai pasar juga sebagai sumber mereka dalam memproduksi barang-barang begitu ya. Nah, pertanyaan saya itu untuk kita sendiri. Ini kan tema malam ini kan identitas Indonesia dalam arus globalisasi begitu ya. Tapi yang paling utama tentu saja tidak hanya identitas, tetapi apakah eksistensi kita atau sebagai bangsa ini apakah masih dalam kontrol kita, ataukah kita sendiri sadar atau tidak bahwa semua sistem dalam negara kita, semua lini itu sudah dimasuki oleh para kapitalis. Nah, sekarang kalau kita bicara kapitalis itu kan tidak hanya Amerika dan Yahudi, tapi Cina komunis ini menjadi satu kapitalis yang besar. Dia tetap komunis, tidak mengakui agama, tetapi ekonominya seperti jenengan sampaikan tadi, Xi Jinping itu penasihatnya itu 70 orang dari Harvard ya lulusan itu kan jadi kapitalisme yang berhadapan-hadapan pada akhirnya dengan Amerika, juga ada perang dagang. Jadi kita tentu saja mereka baik Yahudi Amerika maupun Cina komunis ini sangat berkepentingan dengan pasar Indonesia dan kekayaan Indonesia yang luar biasa ini begitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah seperti kepemimpinan nasional misalnya, atau tidak hanya kepemimpinan nasional, bahkan bupati atau gubernur dalam hal mereka mencapai pucuk-pucuk pimpinan di kabupaten, kota, gubernur ataupun presiden sekalipun, itu apakah dalam kontrol mereka begitu. Yang kita ketahui bahwa untuk mencalonkan sebagai gubernur aja puluhan miliar, kapan itu kan terjadi antara Prabowo sama Lanyala itu ya, itu Jawa Timur itu diminta untuk dapat dukungan dari Gerindra itu kan sampai 80 miliar begitu. Apalagi negara untuk presiden begitu, itu untuk sebagai dicalonkan oleh partai kan dibutuhkan mungkin triliunan begitu. Apakah di sini juga pada akhirnya kepemimpinan nasional yang terpilih ini tersandra oleh pemodal-pemodal kapitalis baik Yahudi Amerika maupun Cina komunis. Nah, kalau memang itu iya, apakah yang dilakukan oleh para ulama yang itu tadi maksudnya Islam Nusantara itu menjadi efektif
Karena kalau kita hanya berbicara identitas saja, mungkin iya. Tetapi kalau kepemimpinan nasional ini ternyata dalam kontrol mereka tertawan oleh para kapitalis yang tadi itu kan risiko terbesarnya apabila ini pada akhirnya sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, itu yang kita khawatirkan ya yang pernah terjadi di negara lain itu akan terjadi di Indonesia. Jadi tidak hanya pada akhirnya dilarang semua, yang karena kita dalam kekuasaan mereka, kita adalah warga, upaya-upaya yang dilakukan dengan Islam Nusantara itu pada akhirnya juga dilarang gitu. Ini kan menjadi ketakutan kita, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengantisipasi supaya kepemimpinan nasional itu atau juga gubernur atau bupati itu bisa lebih baik dalam mewujudkannya di luar kepentingan daripada yang harus disupport oleh para kapitalis atau pemodal lah ya gitu, yang iso dadi kudu dibandani oleh para pemodal. Itu mungkin Yai ngapunten, kemudian bisa ditangkap apa yang saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kalau menjawab ya pertanyaan ini ya, kita harus berangkat dari awal negara Indonesia ketika kita merdeka. Ya, jadi kita harus melihat sejarah dulu. Ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, itu yang tidak ikhlas dan tidak ridho melepas Indonesia merdeka itu Belanda. Itulah berbagai macam usaha dilakukan, ya, mulai ngadu domba Inggris dengan orang-orang Surabaya sampai pecah pertempuran 10 November, sebetulnya itu ulahnya Belanda sebetulnya. Ya, mengadu agar terjadi pertempuran dan seterusnya, sampai kemudian terjadi perjanjian-perjanjian, ya, yang dimana perjanjian mulai Linggarjati, Renville, ya, itu sampai konferensi meja bundar, semua merugikan Indonesia. Intinya Indonesia tidak boleh merdeka 100%. Ya. Kita ambil aja contoh konferensi meja bundar KMP 1949. Itu luar biasa. Kenapa? Poin-poin yang harus dipenuhi dalam KMP itu. Satu, negara Republik Indonesia hasil proklamasi harus bubar menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya. Undang-Undang Dasar 45 harus bubar diganti Undang-Undang sementara. Tidak cukup itu, nanti Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda, di mana Indonesia statusnya hanya dominion. Kenapa? Yang jadi kepala negara itu adalah Kerajaan Belanda. Poin berikutnya yang aneh, pemerintah Indonesia harus membayar utang pemerintah Hindia Belanda kepada IMF senilai 3,8 miliar US dollar. Itu isi konferensi meja bundar kayak begitu. Anda bisa bayangkan, kita memerdeka seperti itu, harus syaratnya seperti itu. Kita bayari utang yang tidak pernah kita utang. Itulah, ya. Sampai terjadi kita bayar utang, itu ada semua datanya, 1950, 1951 dan seterusnya. Dan tahun 1956, setelah pemilu yang pertama 1955, Presiden Soekarno menyatakan kita sudah kuat. Kenapa? Sudah ada MPR hasil pemilu.
Itulah yang membentuk konstituante. 1956 batalkan KMB. Itulah marah-marah semua. Ya. Kenapa? Loh, kita kan bayar utangnya kepada Belanda itu, gak ikut utang, tahu-tahu kita baru bayar utang, dari mana logikanya itu. Itulah tahun 56 dibatalkan oleh Soekarno. Setelah itu Soekarno mengadakan nasionalisasi perusahaan asing. Ya. Ini ada perusahaan radio Niro, ya. Ambil alih jadi RRI. Ini ada perusahaan minyak Belanda, BPM, Batav Petroleum Maskapai dan Shell, ambil alih, ya, Pertamina, ya, perusahaan kereta api jadi BNKA dan seterusnya diambil, KLM jadi Garuda dan seterusnya. Itulah Belanda marah dan orang-orang bekas anggota Kenil, ya, itu tentara Belanda, melakukan pemberontakan PRRI Bernesta. Fakta. Ya. Itulah akhirnya akan dibubarkan dan seterusnya. Ya. Dan ketika nasionalisasi, ya, itu harus memberikan ganti rugi kepada perusahaan. Bung Karno mengatakan kita sudah memberi ganti rugi, itu pembayaran kepada Belanda. Selama tahun 50, 51, 52 itu sebagai kompensasi. Kita tidak mau mikul utangnya pemerintah Belanda. Itulah zaman Soekarno macam-macam sampai tahun 61 Freemason dibubarkan oleh Bung Karno. Akhirnya ini jaringan Yahudi ini bubar, ya, sampai akhirnya Soekarno jatuh, peristiwa 65, 67 itulah kemudian terjadi perubahan. Ya. Semua perusahaan-perusahaan yang sudah dinasionalisasi Soekarno sebagian besar dikembalikan. Utang tetap ditanggung Indonesia selama Orde Baru. Dan kemudian apa? Diserahkan itu Freeport, tambang emas, Newmont, semuanya. Itulah selama Orde Baru. Kita sudah tidak merdeka lagi. Dan kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, seluruh dunia itu, apakah itu negara-negara Afrika, ya, Asia, bahkan di Amerika, itu masih ada mereka itu penilaian hormat terhadap Soekarno. Oh, Soekarno orang hebat. Belanda, tidak ada satupun orang Belanda yang mau menghargai Soekarno. Mereka antipati pada Soekarno. Sampai sekarang. Itu fakta. Ya, itulah ketika di bawah pemerintahan Soeharto, nanti sebagian aset itu sudah milik asing. Ya. Dan kemudian ada satu peristiwa tahun 88 ketika ada Pakto 88, Paket Oktober 1988, di mana BUMN dan swasta nasional diperbolehkan membuat utang luar negeri dengan apa? Jaminan dari pemerintah lewat commercial paper. Disitulah rebutan BUMN dan swasta nasional utang ke luar negeri. Sampai tahun 1992, ternyata utang BUMN dan swasta nasional ke luar negeri luar biasa besar. Itulah tahun 92 diadakan PKLN, ya, Panitia Kredit Luar Negeri, yaitu peraturan yang memberikan batasan BUMN dan swasta nasional
Boleh utang luar negeri, tapi utang jarak pendek, yang jangkanya 5 tahun. Tidak boleh utang jangka panjang. Utang yang di atas 5 tahun tidak dijamin oleh pemerintah. Itu kebijakan, ya, bagian daripada sejarah nasional kita. Itulah tahun 92. Tahun 94 terjadi KTT APEC di Bogor, ya, di mana di dalam KTT APEC itu Presiden Soeharto menandatangani apa? Kesepakatan globalisasi, ya, yaitu nanti tahun 2003 akan ada yang namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, globalisasi tingkat ASEAN. 2010 ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Area, China ikut masuk di sini. 2015 baru NAFTA, North Atlantic masuk, termasuk Amerika. Artinya globalisasi tingkat dunia. Itu ditandatangani tahun 94. Ya, itu faktanya kayak begitu. Disitulah swasta nasional dan BUMN utang rame-rame ke luar negeri, ya. Dan mereka mengatakan, lah ini kan dijamin oleh negara, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika 92 dilakukan pembatasan kredit sampai 5 tahun? 97 itu waktunya bayar utang. Ya, kenapa? Loh, utang tahun 92 jatuh temponya 97. Nah, disitulah terjadi tragedi besar ketika waktunya BUMN dan swasta nasional bayar utang tahun 97. Entah apa alasan, tiba-tiba Indonesia masuk bursa keuangan internasional. Rupiah dijual ke bursa internasional. Ya sudah. Masuk perdagangan internasional, rupiah jadi bagian uang internasional. Itulah dalam tempo 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu nilai rupiah 3.628. Ya, jadi kurs dolar itu 3.628 rupiah per US dollar. Tiba-tiba hari Jumat 7.000. Kaget orang-orang. Tutup. Sabtu Minggu libur. Senin dolar 10.000. Naik Selasa 12.000 sampai 17.000. Itulah yang dinamakan krisis moneter. Ya. Anda bisa bayangkan orang punya utang 1 juta US dollar, itu dia harusnya membayar 3.628 juta. Tiba-tiba dia harus membayar 17 miliar. Itulah kolaps yang dinamakan krisis moneter. Di tengah krisis moneter itu muncul isu masyarakat sudah tidak percaya pada perbankan. Nanti akan terjadi crash. Uang yang ada di bank diambil oleh masyarakat rame-rame. Ambruk negara ini. Itulah Pak Harto mengeluarkan BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Uang fresh money diberikan kepada bank-bank itu. Berapa? 600 triliun. Ya, berharap ketika terjadi rush, bank-bank masih punya uang cash. Ya. Ternyata apa? BLBI oleh para bankir dibawa lari ke luar negeri, uang habis.
Itulah 98 ribut-ribut reformasi Soeharto jatuh. Tapi sebelum itu Soeharto sudah menandatangani letter of intent dengan Michael Camdensius dari IMF. Di mana poin-poin dari letter of intent itu, ya, IMF akan membantu Indonesia memperbaiki keuangan. Disitulah kemudian berdasarkan kontrak dalam kesepakatan IMF itu, ya, letter of intent, dibentuklah Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN), di mana BUMN dan swasta nasional yang tidak bisa membayar hutang diambil oleh negara. Kenapa? Loh, negara yang jamin kok dengan, ya, yang jamin dengan commercial paper. Setelah kita bisa lihat nanti, ya, bagaimana lewat BPPN itu BUMN dan swasta nasional yang sudah ada di dalam BPPN dijual. Ya, tetapi mereka tidak mengatakan menjual aset negara. Enggak. Mereka menyatakan istilah dengan nama privatisasi, private. BUMN milik negara jadi milik private, milik pribadi. Disitulah, ya, habis Pertamina itu sudah, yang membuat Indonesia sudah ada negara OPEC, organisasi pengekspor minyak, sudah hilang. Kenapa? Ya dibeli, ya, dibeli oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Kenapa? Yang ngawasi BPPN itu Standard Chartered sama Citibank. Semuanya dibeli, habis. Itulah habis-habisan kita, betul-betul habis. Dijual, sekarang sudah tidak ada. Dulu yang dinasionalisasi oleh Soekarno, habis, sudah jadi organisasi papan nama. Itu faktanya. Ya. Nah, dengan habisnya aset negara, BUMN strategis itu sudah habis jadi organisasi papan nama. Tidak sah. Kenapa? Undang-undang dasar yang melarang semua kekayaan di bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya untuk dikuasai pribadi. Nggak boleh, negara harusnya. Artinya pembelian oleh pemodal-pemodal asing ini atas aset-aset BUMN itu tidak sah menurut Undang-Undang Dasar 45. Itulah kemudian apa? Terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Yang terjadi justru di zaman Megawati, anaknya Soekarno. Habis. Ya. Jadi siapapun yang jadi kepala negara di Indonesia, ya negara sudah punya aset apa-apa. Ya, sudah tergantung majikannya di sana. Kenapa? Loh, sudah sah kok mereka. Kenapa? Disahkan Undang-Undang Dasar. Dari Undang-Undang Dasar 45 amandemen ini nanti lahir undang-undang masalah pemberdayaan sumber daya air, undang-undang mineral, undang-undang macam-macam. Yang kapitalis semua. Undang-Undang Dasar 45 itu dasarnya adalah civil law. Perlindungan terhadap masyarakat sipil. Dan itu prioritas kepada publik. Nah, Undang-Undang Dasar amandemen berubah. Dasarnya sudah bukan civil law, tapi common law. Undang-undang kapitalis. Ya, perlindungan terhadap individu-individu. Ya, tentu individu yang konglomerat, bukan iri-iri itu yang dilindungi. Itu sudah kelihatan dari situ. Disitulah sebetulnya kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Tergantung mau nyalon presiden, ya nunggu persetujuan dari sana nggak setuju ya. Itu faktanya kayak begitu.
Jadi serba susah sekarang. Jadi undang-undang sudah gak karu-karuan ini sudah. Kenapa? Ya kita bangun utangan semua. Kenapa? Loh aset kita sudah habis kok. Masyarakat aja nggak tahu. Disitulah NU selalu berada di luar. Tahun 2010 di Kempek Cirebon pernah ada Munas Alim Ulama, di mana sempat ditetapkan NU kembali kepada Hito 1945, yaitu NU menginginkan Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan kepada yang asli. Itu fakta. Bubaran Munas, satu hari PBNU didatangi 6 duta besar dari negara-negara. Ya sudah. Ya, macam-macam alasan lah. Ya. Sayang waktu itu Gus Dur sudah tidak ada. Kalau waktu itu Gus Dur ada, ya berani Gus Dur. Karena ya tidak seperti Gus Dur kita pertimbangannya. Sudah, tapi tetap kita berusaha untuk bagaimana Undang-Undang 45 ini bisa kembali. Kalau kembali, itu aset yang sudah jadi milik Freeport, kembali semua. Kenapa? Tidak sah secara hukum mereka. Itulah sampai sekarang, ya kebijakan-kebijakan nggak pernah berani merubah itu. Nah, NU prinsipnya sama seperti dulu yang digariskan Gus Dur. Kita mempertahankan negara, bukan pemerintah. Jadi negara kesatuan apapun itu yang kita bela itu, bukan pemerintah. Kalau pemerintah ribut, Gus Dur aja, kalau saya aja mundur kok dari pemerintah. Yang penting kita pertahankan negara, bentuk negara ini kita pertahankan. Nah, saya kira itu. Ya, jadi kita serba salah sekarang itu. Gimana? Ya sudah nggak punya apa-apa kok. Mau bangun apapun ya wajib dengan utang kan. Aset sudah nggak punya. Itu faktanya kayak begitu. Itulah yang sekarang kita sebut oligarki lah. Yang punya duit itu yang kuasa. Ini kekuasaan pengusaha sama seperti VOC zaman dulu. VOC itu kan company dagang itu, tapi bertindak seolah-olah negara. Sekarang itu kondisinya kayak begitu. Ya, saya kira ini ya mudah-mudahan kita bisa paham. Wah, ya susah juga. Gitu. Karena kalau NU diserai itu urusan waduh gak berani kita gitu loh. Kondisinya kayak begini. Jadi saya kira itu Mas. Ya. Enggak kalau ada. Tanya Yai. Iya. Langsung ya. Iya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ya, saya Gus Andi Yai. Iya. Saya di Lakpesdam PBNU. Yai, menarik sekali apa yang dipaparkan. Saya ingin mencoba Yai memberikan jawaban singkat terkait dengan proses Islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo, karena saya melihat buku Yai Atlas Wali Songo itu bagus. Yang kedua, saya menarik di diksi Yai yang terakhir itu, memang NU itu diajari untuk mencintai negaranya ya. Hubul watol minal iman, maka negara yang sudah dibentuk sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini harus dipertahankan. Ya bukan pemerintahnya. Ya, ini yang harus dipertegas yang betul itu. Jadi kalau ada yang ingin mencoba mengganti NKRI ya tentu NU harus berada di depan. Nah, saya tertarik yang proses Islamisasi itu pada saat Wali Songo melakukan penyebaran agama Islam untuk merubah masyarakat yang dari pemahaman Hindu, Buddha itu ke Islam, kadang tidak mulus kalau tidak bergandengan dengan raja-raja di Jawa ya. Bahkan sampai pada proses Islamisasi yang dilakukan oleh Raden Patah di Demak Bintoro itu pun kalau akhirnya tidak melakukan strategi untuk menggandeng
tokoh-tokoh raja-raja di Jawa ya sulit masuk ke pedalamannya. Itu masih disisir. Nah, artinya apakah, ini pertanyaannya baru ini, apakah sinergisitas agama dan budaya itu menjadi hal yang memang niscaya ya, yang penting, sehingga ini bisa dipertahankan terus menjadi satu kekuatan untuk memperkokoh bangsa ini. Nah, itu yang pertanyaan pertama, sinergisitas budaya dan agama. Apakah itu tidak bertentangan? Nah, yang kedua yang tadi itu yang di CI terakhir, memang di karakter kita di Aswaja kan diajarin terkait dengan tawasud ya, tawasun ya, tasamuh ya, kita selalu mengutamakan keseimbangan, terus kemudian berada di tengah-tengah, tidak ke kiri dan kanan, kan kita toleran. Nah, itulah Yai, mohon penjelasan yang terkait dengan Yai tadi sampaikan ini menarik. NU itu tidak akan pernah membela hal-hal yang tidak benar dari berbagai macam oknum atau apa, tapi kalau urusan negara ya sudah final, karena NU Muhammadiyah ditambah syariat Islam yang melahirkan KRI. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang ingin merubah itu tentu pandangan Yai pasti NU harus di depan dia ya. Itu saya pertanyaan sih. Saya Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebetulnya ada banyak teori tentang masuknya Islam di Nusantara, ya, di Indonesia terutama. Ada yang mengatakan yang membawa Islam itu adalah para saudagar, dan mengembangkan itu adalah para saudagar. Itu ada teori-teori Belanda seperti itu. Dan itu kemudian mereka menganggap bahwa saudagar itulah yang kemudian menjadi penyebar Islam. Tapi tidak ada fakta seperti itu menunjukkan. Saudagar-saudagar memang sudah cukup lama di sini. Ya. Abad 6 Masehi sudah ada saudagar Islam sudah datang di sini. Tapi tidak ada data yang menyatakan bahwa Islam berkembang pesat pada saat itu. Ya. Dan salah satu hal kenapa saudagar tidak mampu mengembangkan ajaran Islam, karena sistem hukum kemasyarakatan di Nusantara itu beda. Ya. Jadi saudagar itu bukan sesuatu yang penting. Artinya dalam struktur sosial masyarakat, ya, dalam hukum kewarganegaraan, saudagar itu ada pada golongan keempat, kasta keempat, yaitu kasta Sudra. Kasta yang pertama itu adalah kasta Brahmana, yaitu kalangan agamawan yang mereka itu tidak memiliki hubungan dengan kehidupan duniawi. Orang-orang yang tinggal di padepokan, di pertapaan, di hutan-hutan. Jadi kaum Brahmana itu golongan pertama yang jadi panutan. Mereka lah yang punya hak dan kewenangan untuk mengajarkan agama. Ya, kenapa? Loh, tidak boleh orang yang berhubungan dengan duniawi bicara soal agama. Agama itu sesuatu yang suci. Ya. Di bawah golongan Brahmana itu ada golongan ksatria, yaitu orang-orang yang ditugasi untuk mengelola dan mengatur negara. Golongan ksatria. Golongan ini, ya, itu ada ketentuan. Adalah golongan yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Karena dia ngurus negara, maka kebutuhan pribadinya dipenuhi oleh negara. Dibikinkan rumah, dibikinkan makanan, tersedia semua mereka. Tapi mereka tidak boleh punya kekayaan pribadi. Jadi sebabnya tidak ada istilah korupsi, itu nggak ada. Punya negara jadi milik pribadi, nggak dikenal dalam kosakata kita, itu nggak ada. Itu kan dari kosakata Eropa itu korupsi, nggak dikenal. Di bawah golongan ksatria itu ada golongan waisya, yaitu golongan petani. Mereka sudah lebih rendah kastanya. Ya. Kenapa? Loh, petani ini sudah punya rumah, punya pekarangan, ya, punya sawah, punya ternak. Orang kaya mereka. Dan itu
statusnya lebih rendah. Di bawah golongan waisya, golongan petani, itu ada golongan sudra. Nanti kita lihat di kitab hukum Salukantara. Siapa yang disebut golongan sudra? Yang disebut golongan sudra itu adalah para saudagar, para rentenir, orang-orang yang menyewakan perhiasan emas, orang kaya, tuan tanah, dan seterusnya. Itulah golongan sudra. Mereka tidak boleh bicara soal agama. Kenapa? Cara berpikir mereka adalah keuntungan dunia, keuntungan. Oh, bicara agama, jadi barang dagangan agama nanti. Nggak boleh, mereka dilarang. Ya. Itulah ya, teori-teori yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar akan terbantahkan oleh aturan hukum ini. Nah, di bawah golongan sudra itu masih ada lagi golongan candala. Siapa golongan candala? Itu adalah golongan manusia yang hidup dari membunuh makhluk lain. Siapa mereka? Disebutkan mereka adalah para pemburu. Pemburu itu memburu binatang untuk dijual, dibunuh, dijual. Mereka candala. Yang kedua, tukang jagal. Dia menjagal hewan, dibayar, membunuh binatang. Ketiga yang disebutkan juga para nelayan, itu berapa ribu ikan dia bunuh itu untuk supaya dapat duit. Bahkan pejabat negara yang disebut singa negara dan singa menggala, algojo yang mengeksekusi orang itu masuk golongan candala yang berurusan dengan kematian. Termasuk nanti orang-orang yang punya tugas mengkremasi mayat, ngurusi itu masuk golongan candala. Nah, di bawah golongan candala masih ada lagi kasta keenam, golongan meleca atau kilalan. Semua orang asing yang tinggal di wilayah Nusantara adalah golongan meleca. Mereka biasanya dikenakan pajak yang tinggi, tidak diperbolehkan bekerja sebagai majikan. Kalau mereka bekerja hanya sebagai kilalan. Kilalan itu pembantu, pelayan. Itu aturan ada di negara sini. Jadi pelayan yang ada di Nusantara zaman dulu itu harus orang asing. Tidak boleh pribumi jadi pelayan di sini. Kenapa? Tidak ada aturannya begitu. Nanti kasta paling rendah itu kasta ketujuh, yaitu golongan tuca. Siapa golongan tuca? Penipu, maling, begal, dan seterusnya. Itu aturan hukum kewarganegaraan di Nusantara saat itu. Itulah Islam itu gak bisa berkembang saat itu. Kenapa? Orang Islam yang datang saudagar, golongan sudra. Yang kedua mereka orang asing, golongan mereka kilalan, yang lebih rendah lagi. Itulah baru zaman Wali Songo, ya, Islam bisa berkembang. Satu, Wali Songo itu keluarga kerajaan Mojopahit. Yang kedua, Wali Songo itu menduduki posisi Brahmana. Gelar susuhunan itu gelar lokal untuk guru suci. Ya, itu kenapa beliau bicara soal agama boleh. Ya. Jadi baru itulah berkembang Islam luar biasa. Ya. Terutama mengubah ya, sistem yang sudah ada itu pelan-pelan digeser, dirubah. Misalnya sastra. Sastra zaman Mojopahit itu sastra keraton. Ya. Hanya mengenal kakawin dan kidung. Kakawin itu kawya-kawya Sansekerta yang sangat rumit, yang menceritakan kisah-kisah Hindu di negeri India sana. Nggak semua orang bisa baca. Orang keraton pun kalau tidak paham dengan bahasa Sansekerta, itu gak bakal bisa membaca kakawin. Yang kedua, kidung. Itu juga sama rumitnya. Tapi biasanya kidung itu menceritakan cerita-cerita lokal, cerita Panji, cerita-cerita keadaan yang ada di Nusantara. Nah, itu oleh Wali Songo tidak dihindari. Tapi apa? Dilanjut
ya, kakawin karena sangat sulit, direndahkan tingkat kesulitannya. Menjadi apa? Tembang gede. Ya. Ini nanti apa? Sebagian beberapa orang sudah paham. Kenapa? Tidak serumit aturan kakawin. Ya. Disitulah nanti ada aturan-aturan, guru wilangan, guru lagu, ya, guru gotro dan seterusnya itu ada di tembang gede. Selain tembang gede, ini hanya orang pinter-pinter tok ini yang bisa paham tembang gede. Dibikin tembang tengahan, lebih rendah lagi. Ya. Semua tetap, ya, nanti ada apa? Guru wilangan, ada guru lagu juga, itu kemudian bisa dipahami beberapa orang. Itu nanti akan lahir kemudian yang lebih rendah lagi daripada tembang tengahan, yaitu tembang cilik atau mocopat. Nah, ini nanti ada model apa, wijil, mas kumampang, macam-macam itu yang berkembang. Selain itu, ya, mocopat ini banyak orang yang paham, ya, lebih rendahkan lagi menjadi tembang dolanan. Ini anak kecil pun bisa. Selain itu masih ada lagi siiran. Ya. Jadi memasyarakat betul, semua orang bisa. Jadi tidak dihilangkan. Sistem pendidikan yang ada di Mojopahit waktu itu ada padepokan, ya, ada asrama, ada dukuh, ada peguron. Nah, dukuh inilah yang kemudian diambil alih oleh Wali Songo menjadi pesantren. Ya. Dan itu sistem pesantren ini sulit dicari gambarannya. Mana ini? Nggak ada. Karena khas di situ. Ya. Dan Wali Songo itu mewakili Mojopahit. Ya. Mereka tidak mengatakan, kita itu juru dakwah Islam. Enggak seperti itu. Kita keluarga Mojopahit. Dan mereka tahu, Mojopahit itu toleransi terhadap agama luar biasa. Kenapa? Menteri agama itu ada 4. Hakim tinggi merangkap menteri agama. Ada Dharma Diaksa Kasaiwan, itu khusus untuk orang-orang beragama Hindu Siwa. Dharma Diaksa Kasogatan untuk orang-orang yang beragama Buddha. Ada Menteri Heraji itu untuk orang-orang Karesian dan agama lokal seperti Kapitayan, Sunda Wiwitan itu diurusi oleh Menteri Heraji. Dan yang keempat ada Raja Pandita, yaitu Menteri Agama dan Hakim Tinggi yang mengurusi orang-orang beragama Islam. Ya, itulah konsep-konsep yang ada di Mojopahit itu seperti itu. Yang dikembangkan oleh Wali Songo. Teknologi sama. Ya. Ketika Mojopahit sudah mengenal meriam, itu zaman Demak ya sudah dikembangkan. Ya, teknologi menempa meriam. Bahkan di Demak itu ukuran meriam lebih besar daripada meriam-meriam zaman Mojopahit. Dan itu diperdagangkan. Jadi itulah, ya, dakwah Islam itu tidak langsung menunjukkan identitas, tapi langsung mengambil alih dari apa yang sudah ada. Kalau sudah ada, untuk apa diganti? Misalnya ibadah nyembah Tuhan. Yang dikenal di Jawa waktu itu, untuk orang Hindu, itu namanya bakti. Ya, itu menyembah Tuhan. Untuk orang Kapitayan, itu namanya sembahyang, menyembah yang. Ya sudah, pakai sembahyang ini. Ya, ibadah tidak makan, tidak minum sehari. Pakai nama upawasa atau pasa brata, poso broto. Tidak usah dipakai istilah saum. Cukup itu. Itulah masyarakat ngerti. Dan inilah yang kemudian dilestarikan sampai saat ini. Ya, karena itu ketika belakangan ini muncul usaha-usaha itu seolah-olah ini semua harus diganti dengan istilah-istilah Arab, orang kaget. Ya, kaget semuanya, harus berubah semuanya. Ya. Kalau tidak
ada identitas Arab berarti bukan Islam. Nah, ini kan kacau. Ya. Menganggap bahwa Arab itu adalah identik Islam. Kalau bukan Arab berarti bukan Islam. Ini fatal ini sebetulnya nanti. Kenapa? Gak sesuai fakta. Ya. Dipikir semua orang Arab itu Islam. Ya. Mereka tidak tahu berapa persen jumlah orang ya, Kristen Koptik di Mesir itu. Ya. Kristen. Orang Mesir tapi Kristen. Ya. Palestina itu 40% Kristen. Suriah itu 38% Kristen Ortodok. Libanon itu Kristen Maroni. Jangan anggap Arab itu semuanya Islam, enggak. Ya, ada yang Kristen. Jadi disitulah ya kita jangan cara pandang itu kalau Arab itu pasti Islam. Kalau Islam itu pasti Islam beneran gitu. Belum tentu, banyak Islam abal-abal. Ya, dan kita sejarah itu, karena NU itu sudah paham sekali dengan sejarah zaman kolonial itu. Mereka yang menyatakan tidak, oh kita itu orang-orang Islam, ternyata apa? Oh Islam bikinan Belanda. Jadi banyak itu model-model begitu. Jadi kita harus betul-betul sekarang itu melihat itu. Oh ternyata Islamisasi dulu di sini itu dengan cara ambil alih tradisi budaya. Lewat itu. Jadi nggak ada perang itu. Nanti baru pasca perang Diponegoro itu banyak itu ya amtenar Belanda itu membuat naskah-naskah yang seolah-olah Islam itu datang ke Indonesia dengan perang. Misalnya muncul cerita Babat Kediri, ya. Nanti muncul Serat Darmo Gandul, Suluk Gandul lucu, nanti kemudian apa? Serat Syekh Jenar, macam-macam itu semua kolonial yang bikin. Disitulah pertama kali kita akan tahu, oh ternyata Demak itu di bawah Raden Patan nyerang Mojopahit. Ya. Jadi ini anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Itu naskah kolonial. Naskah lama nggak ada itu. Ya. Sampai salah seorang tokoh Kemute Pak Yai. Pak Yai, kemute Pak Yai. Kemute Pak Yai, kemute Pak Yai. halo ya. Ya, jadi saya kembalikan jadi banyak naskah-naskah itu yang bikinan amtenar kolonial. Ya. Jadi bikinan Belanda. Nggak ada ceritanya itu. Raden Patan nyerang Demak, nyerang Mojopahit itu tidak pernah ada. Tommy Pires itu yang datang ke Jawa tahun 1513 zaman Sultan Trenggono. Dia mengatakan, Sultan ini Patirudin yang kedua. Ya, Patirudin yang pertama, itu bapaknya, sudah meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya. Dan Tommy Pires menyatakan belum pernah mendengar ada cerita Demak perang dengan Mojopahit. Ya, selama dia tinggal di Jawa itu belum pernah dengar itu. Bahkan Tommy Pires menyatakan kerajaan Doho itu di pedalaman. Itu kerajaan bukan Islam. Masih punya prajurit jumlahnya 100.000. Mereka bersenjatakan musket, bedil. Jadi menurut Tommy Pires, orang Portugis, zaman Mojopahit itu pasukannya sudah membawa bedil. Ya. Anda bisa bayangkan, kalau Mojopahit masih ada pasukan 100.000, senjatanya bedil, kemudian diserang oleh Demak, terjadi perang besar. Pasti dongengnya itu nggak selesai sebulan 2 bulan itu. Sementara Tommy Pires di situ nggak pernah dengar ada perang antara Mojopahit dengan
Demak. Itu orang yang hidup tahun 1513 ketika zaman Sultan Trenggono. Baru ada cerita-cerita Raden Patan nyerang Mojopahit itu tahun 1850-an. Baru pasca perang Diponegoro. Munculnya cerita-cerita itu. Ya. Nanti kemudian muncul lagi cerita yang temanya itu Divide et Impera. Ya, judulnya Kitung Sunda. Ya. Itu baru terbit 1927. Menceritakan bagaimana Gajah Mada itu punya kejahatan membunuh Raja Sunda dan keluarga beserta pasukannya di lapangan Buka. Itu naskah fiksi, naskah tunggal. Tidak ada naskah pendukung lain yang menyatakan bahwa peristiwa Bubat itu pernah ada. Bahkan naskah dari Sunda sendiri tidak ada itu menceritakan rajanya dibunuh di Mojopahit, itu tidak ada. Sunda itu kerajaan besar. Naskah-naskah peninggalannya banyak, tapi tidak ada. Kecuali naskah-naskah baru yang bikinan amtenar-amtenar. Tapi karena peristiwa Bubat itu diajarkan di sekolah, wong sak Jawa Barat percaya. Itu sebabnya Jawa Barat tidak ada jalan Gajah Mada, jalan Mojopahit, jalan Layang Wuruk, tidak ada. Padahal apa? Loh, ini peristiwa fiksi, dongeng, nggak ada dalam kenyataan. Satu naskah pun tidak ada. Satu-satunya yang menceritakan ya Kitung Sunda itu. Nanti ada lagi naskah Pararaton, itu juga sama, bikinan kolonial semua. Baru terbit 1920. Cerita tentang Kenarok macam-macam. Tidak ada itu. Satu pun sumber yang menyatakan ada tokoh namanya Kenarok itu tidak ada. Sampai di dalam prasasti Mula Malurung itu Raja Singosari yang disebut Bathara Siwa, bukan Kenarok. Nanti negara Kertagama menyebut Ranggah Rajasa. Nama Kenarok itu nggak ada. Adanya di Pararaton yang terbit tahun 1920. Baru. Yaitu Raja Jawa, leluhurnya Raja Singosari Mojopahit, termasuk nanti leluhurnya Raja-Raja Mataram, Jogja, Surakarta itu turunan Kenarok semua. Kan digambarkan orang ini penjahat kan. Anak hasil hubungan gelap, Ken Endok, dan kemudian dibuang ke kuburan, dipungut oleh maling namanya Lembong. Udah dididik oleh Lembong, oleh maling namanya Lembong. Setelah dewasa diasuh oleh Bangu Samparan, penjudi, karena itu jadi anak jahat. Ya. Kemudian apa? Mengkhianati majikannya, dibunuh, merebut istrinya menjadi raja. Tidak cukup itu, dia juga orang terkutuk. Kenapa? Dikutuk oleh Empu Gandring 7 turunan. Kenapa? Tuh, pesan keris gak dibayar, malah orangnya dibunuh. Jadi ini raja jahat, ini leluhurnya raja-raja Indonesia ini. Nah itu baru terbit 1920. Naskah lain nggak ada, cerita-cerita begitu itu nggak ada. Ini kolonial. Ya. Nah itulah kita harus waspada, itu ada pembelokan-pembelokan sejarah, harus kita luruskan semua. Ya, saya kira itu, dan kita punya kepentingan untuk meluruskan sejarah itu, bahwa kita tidak sejahat itu, tidak seterbelakang itu. Ya, termasuk nanti anggapan, oh pesantren itu terbelakang, ini santri kudikan, santri gak ngerti apa-apa kecuali kitab dan sebagainya. Wow, enggak begitu. Memang zaman Demak itu lulusan pesantren gak jadi apa-apa. Yang jadi raja-raja, sultan-sultan lulusan pesantren semua. Kenapa? Pesantren itu pendidikan formal zaman itu. Ketika Demak nyerang Portugis di Malaka. Bahkan sebelum itu, Portugis ketika menyerang di Malaka, Alfonso Albuquerque dapat informasi dari anak buahnya yang ditawan di Malaka.
Tuan jangan menyerang dengan gegabah Bandar Malaka. Karena Bandar Malaka dilengkapi meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Alfonso D'Albuquerque waktu itu gak percaya. Yang punya meriam Portugis. Ya. Mana ada orang Jawa bisa bikin meriam? Akhirnya 19 Juli 1511 Malaka ditembak oleh meriam-meriam dari kapal Portugis. Ternyata balas dengan meriam. Satu kapalnya Portugis rusak. Artinya sebelum Portugis datang, Malaka sudah dilengkapi meriam yang didatangkan dari Jawa, produksi dari Jawa. Setahun kemudian nanti Adipati Yunus nyerang Malaka menggunakan kapal-kapal yang menggunakan meriam. Bahkan ada satu catatan, ya, waktu itu, satu surat yang ditulis oleh Kapten Fernão Pires Andrade ketika menghadapi serangan dari Demak. Laporan kepada atasannya, Alfonso D'Albuquerque. Ya, Pati Yunus dari Jeporo membawa 100 kapal yang bersenjata meriam. Pati Yunus sendiri menaiki satu kapal yang membuat kami terkejut dan heran. Kenapa? Kapal itu bentuknya tidak seperti kapal. Dan ketika kapal itu kita kepung, ya, kita tembaki dengan salvo meriam, ternyata tidak ada satu meriam pun yang mampu, ya, membuat rusak kapal itu. Bahkan meriam Esfera terbesar kita tembakkan, perahu kapal itu tidak bergeming. Mundur karena gagal, dan kemudian kembali. Ternyata kapal itu menurut laporan Fernão Pires Andrade dibuat dari logam besi lapis 3. Karena itu ditembak dengan meriam, tidak rusak, tidak apa-apa. Kita bisa membandingkan. Surat itu tanggal 22 Februari 1513. Demak sudah bisa bikin kapal besi yang tidak tenggelam, tidak rusak ketika ditembak dengan meriam Portugis terbesar. Sementara dalam sejarah kapal, ya, kapal besi pertama itu milik kerajaan Inggris, ya, HMS Warrior. Diluncurkan pertama kali tanggal 29 Desember 1860. 350 tahun setelah Demak. Jadi kita lebih dulu punya kapal besi daripada Eropa. 350 tahun. Memangnya orang Demak yang bikin kapal besi itu lulusan sekolah? Nggak ada sekolah waktu itu. Semua belajarnya di pesantren. Fakta-fakta ini, ya. Nanti Tommy Pires juga membuat kesaksian bahwa kapal dari besi yang gagal nyerang Malaka itu didamparkan di pantai Jeporo. Dia baru sekali itu melihat kapal besi. Artinya teknologi orang Indonesia sudah maju zaman dulu. Ya. Hanya karena apa? Rekayasa Belanda dalam mengatur sejarah lewat sekolah, akhirnya kita seolah-olah terbelakang. Mereka selalu bicara, oh kalau perang itu selalu apa? Majapahit, tombak, panah, ya, pedang, keris, dan seterusnya. Padahal tidak, sudah menggunakan meriam. Temuan-temuan belakangan di Australia, loh ini meriam Majapahit ini. Penemuan di Malaysia, di apa, Kalimantan Barat, di berbagai lokasi, zaman Majapahit sudah ada meriam. Apalagi temuan-temuan yang berkaitan dengan meriam bikinan Jeporo. Sampai sekarang meriam terbesar yang disebut Ki Amuk di depan benteng Surosowan Banten, di Banten lama itu bikinan Jeporo. Ya.
Jadi artinya kita dulu udah maju zaman dulu. Hanya pemutar balikan sejarah yang membuat kita itu seolah-olah terbelakang. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan kita bisa meluruskan sejarah ini, bahwa kita sudah lebih maju sebelum Eropa maju. Gitu. Jadi saya kira ini yang penting dilakukan adalah setback ke belakang untuk kita luruskan semua sejarah yang berkaitan dengan Islamisasi di Nusantara. Jadi Islam dulu membawa teknologi macam-macam di sini, melanjutkan Majapahit. Saya kira itu.